Pada tahun 1922, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun penuh semangat memulai hari pertamanya bekerja di sebuah bengkel mobil kecil di Tokyo, Jepang. Namun, pemilik bengkel meragukan kemampuannya dan akhirnya menugaskannya untuk membersihkan bengkel dan mengawasi anak pemilik bengkel. Meskipun diabaikan dan diremehkan oleh rekan-rekannya, anak itu tidak menyerah. Dalam kurun waktu sekitar 1 dekade, ia melalui perjalanan yang luar biasa. Ia bertransformasi menjadi seorang pengusaha otomotif yang membangun sebuah pabrik besar, berhasil bersaing dengan beberapa merek motor mobil terkemuka di dunia. Dan nama remaja itu adalah Soichiro Honda. Kisah ini menggambarkan bagaimana seorang anak miskin dari Jepang memulai karirnya sebagai pengasuh anak, tetapi berakhir menjadi tokoh yang membangun sebuah merek dengan nilai miliaran dolar Amerika. Sebelum kita mulai perjalanan cerita tentang Soichiro Honda, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk mendukung dan memberi dukungan kepada channel ini. Bagi yang sudah mensubscribe, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan hidup Soichiro Honda to the most prestigious automotive Hall of Fame. 本当に夢のようでございます。まだここにおっても、ふわふわ体がしてまだ本人に戻ってきておりません。Ceritanya dimulai pada tanggal 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Tensu di Shizuoka yang terletak tepat di kaki Gunung Fuji. Di sana lahir seorang anak dari pasangan Gihei Honda dan istrinya Mika Honda. Ayah Soichiro Honda adalah seorang pandai besi yang juga bekerja sebagai montir sepeda, sementara ibunya adalah seorang penenun kain dan merupakan anak tertua dari 6 bersaudara. Keluarga Honda hidup dalam kesulitan ekonomi yang sangat besar, bahkan harus merelakan 5 saudara Soichiro karena masalah kesehatan. Saat Soichiro berusia 8 tahun, dia mendengar suara mesin yang bergerak yang dikendalikan oleh manusia, dan momen tersebut menjadi momen paling berkesan dalam hidupnya. Karena itulah dia melihat mobil untuk pertama kalinya. Ketika itu, saya lupa segalanya. Saya mengejar mobil itu, dan ketika mobil itu berhenti, saya mengamati setiap jengkal bagian dari mobil itu. Saat saya melihat pelumas mobil itu menetes ke tanah, entah apa yang ada di kepala saya langsung merangkak seperti anjing dan mencium bau pelumas yang telah tercampur dengan tanah. Lalu, pelumas itu saya usapkan ke tangan dan lengan saya. Mungkin pada momen itulah di dalam hati saya timbul keinginan suatu saat nanti aku akan membuat mobilku sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Soichiro Honda. Sejak saat itu, setiap kali ada mobil yang datang ke kampungnya, Soichiro Honda selalu berlari ke jalan untuk mengamatinya. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pendidikannya. Dia tidak begitu menyukai sekolah. Ketika masih belajar di sekolah, prestasinya cenderung rendah. Honda mengaku bahwa hasil ulangannya sangat buruk, dan dia juga mengatakan bahwa tidak suka membaca. Baginya, lebih baik belajar dengan praktek langsung daripada hanya membaca teori. Dia pernah mengatakan, "Nilai saya jelek di sekolah, tetapi saya tidak bersedih karena dunia saya adalah seputar mesin, motor, dan sepeda." Bagian besar masa kecilnya dihabiskan untuk belajar dan bekerja di bengkel sepeda milik ayahnya. Di sana, ia mulai mengasah kemampuannya di bidang mekanik. Selain sepeda dan mobil, ia juga sering memperhatikan cara kerja mesin yang ada di sekitarnya, seperti mesin-mesin yang digunakan untuk berkebun dan lainnya. Soichiro Honda menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi di bidang mesin. Pada suatu hari, ia melihat lowongan pekerjaan sebagai montir di sebuah majalah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengajukan lamaran, dan kabar baiknya, ia diterima di sebuah bengkel mobil bernama Arch Koi yang terletak di Tokyo. Meskipun pada saat itu ia masih berusia cukup muda, hanya 15 tahun,
Ia meninggalkan keluarga dan desa kecilnya untuk memulai karirnya di kota Tokyo. Namun, sayangnya ketika ia tiba di bengkel, sang pemilik, Yuzo Sakakibara, meragukannya. Akhirnya, Sakakibara menyuruh Honda bekerja sebagai cleaning service dan menjaga anak dari pemilik bengkel tersebut. Meskipun awalnya kecewa, Honda tetap bertahan. Setelah beberapa bulan bekerja, ia tidak memiliki cukup uang untuk hidup di kota. Namun, satu-satunya alasan dia tidak berhenti dan kembali ke desanya adalah karena ia tidak ingin gagal dan mengecewakan kedua orang tuanya. Dengan tekad dan kehausan akan pengetahuan di bidang mesin, saat menjadi cleaning service, Honda terus belajar mengamati dan mengasah kemampuannya. Setelah beberapa bulan bekerja, Honda mulai dipekerjakan sebagai karyawan kasar untuk membantu pekerja montir di bengkel tersebut. Seiring berjalannya waktu, dedikasi dan bakat yang ditunjukkan Honda mulai menarik perhatian pemilik bengkel. Dia pun mulai mendapat kepercayaan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah teknik terkait mesin, tetapi juga diajarkan sisi bisnis perusahaan. Honda mulai mempelajari cara kerja perusahaan dan bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Singkat cerita, dalam 6 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1928, ketika ia berusia 21 tahun, perusahaannya membuka cabang di Hamamatsu, kota kelahiran Honda. Dia pun ditunjuk sebagai kepala bengkel. Pada tahun pertamanya, ia awalnya merasa bahwa bengkel miliknya adalah satu-satunya di kota itu. Namun, tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia memiliki pesaing baru. Dalam persaingan yang ketat, ia tetap tenang dan akhirnya menemukan langkah-langkah untuk memenangkan persaingan. Pertama, ia menerima seluruh keluhan dari pelanggan dan menyelesaikan semua kendala yang mungkin ditolak oleh bengkel-bengkel lain. Setelah itu, ia berusaha membuktikan pelayanan secepat mungkin sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk memperbaiki mobil mereka. Dengan cara ini, ia tidak hanya menarik pelanggan tetapi juga memahami berbagai masalah pada mesin secara lebih mendalam, yang membuatnya semakin mahir di bidangnya. Dengan cepat, perusahaannya menjadi salah satu yang paling terpercaya di kota tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Pada masa di mana jari-jari dan pel roda masih menggunakan kayu, Honda memperkenalkan karya pertamanya, yaitu pelak berbahan logam. Pelak inilah yang membuat laju mobil menjadi lebih stabil dan memiliki ketahanan yang lebih kuat. Respon pasar terhadap produknya luar biasa. Produknya laris keras diekspor ke seluruh dunia. Produk ini menjadi hak patennya yang pertama ketika ia berusia 30 tahun. Setelah sukses dengan pelak logamnya, Honda kembali memperkenalkan karya berikutnya, sebuah ring piston. Namun sayangnya, ring piston tersebut ditolak oleh perusahaan karena dianggap tidak memenuhi standar dan kemungkinan besar tidak akan laku di pasaran. Karena penolakan tersebut, Honda memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang mesin. Ia berharap ilmu yang ia dapatkan dari kuliah dapat membantunya menyempurnakan karya pistonnya tersebut. Namun, baru 2 tahun menjalani kuliah, Honda memutuskan untuk berhenti. Ia merasa kecewa karena selama kuliah, ia tidak memperoleh apa yang ia cari. Ketika ditanya oleh rektornya, ia menjawab bahwa tujuan kuliahnya hanya untuk mencari ilmu, bukan mencari ijazah. Setelah keluar dari kampus, Honda memilih untuk melakukan percobaan-percobaan di bengkelnya sendiri. Melalui serangkaian uji coba dan kesalahan, ia akhirnya berhasil menghasilkan karya yang disukai oleh pihak perusahaan. Mereka memberikannya kontrak di mana dana tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik, sehingga ia bisa memproduksi karyanya secara massal. Namun, sayangnya, saat pabriknya mulai beroperasi, Jepang tengah menghadapi Perang Dunia Kedua. Malangnya, pabriknya terbakar 2 kali, membawa Honda hampir ke ambang kebangkrutan. Setelah perang berakhir, Jepang terpuruk, termasuk secara ekonomi. Honda bahkan harus menjual mobilnya untuk menghidupi keluarganya. Meskipun dalam keterbatasannya, Honda tetap bertekad untuk berkarya.
Dengan memanfaatkan puing-puing sisa perang, ia mencoba merakit sebuah mesin yang kemudian dipasangkan ke sebuah sepeda. Ternyata karyanya tersebut banyak diminati oleh tetangganya. Setelah mengumpulkan cukup uang, pada tahun 1948, Honda mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Honda Motor Company. Melalui perusahaannya tersebut, ia terus mengembangkan karya-karyanya. Hasilnya, ia berhasil melahirkan sepeda motor pertamanya yang diberi nama Dream D. Dalam waktu singkat, warga Jepang berbondong-bondong memesan karya Honda tersebut. Hal ini dikarenakan harganya yang sangat murah, mengingat kondisi ekonomi Jepang pasca perang yang masih belum stabil dan kebutuhan akan kendaraan yang tinggi. Inilah karya Honda yang menjadi cikal bakal sepeda motor yang kita gunakan saat ini. Dalam beberapa dekade sejak saat itu, perusahaan Honda terus berkembang dan meluncurkan produk-produk motor dan mobil barunya hingga saat ini, menjadikannya salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Berkat karya Soichiro Honda, kita bisa menikmati keseruan dari balapan Formula One, menikmati keahlian Valentino Rossi dan ajang MotoGP, dan bahkan mungkin menggunakan kendaraan Honda saat ini. Yang jelas, karyanya telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan kita. Sepanjang hidupnya, Soichiro Honda terus berusaha untuk selalu berkarya. Hingga akhir hayatnya, ia telah memegang hak paten lebih dari 100 penemuan. Seluruh pencapaiannya ia raih dari kumpulan kegagalan yang ia sempurnakan. Dalam sebuah wawancara, ia pernah berkata, "Jika berkaca pada apa yang telah aku kerjakan, aku merasa bahwa aku hanya melakukan kesalahan-kesalahan besar dan kelalaian serius, tetapi aku bangga dengan pencapaianku." Dengan kata lain, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan kegagalan, ia tetap teguh dalam semangatnya untuk terus berinovasi dan mencapai kesuksesannya.